Selamat pagi anak-anak. Selamat memulai hari baru. Kita masuk ke materi baru ya. Kalau sebelumnya kita sudah bicara soal surat lamaran pekerjaan, hari ini Bapak akan menceritakan sekelumit materi tentang materi di bab kedua kita di kelas 12 ini, yaitu sejarah Indonesia dalam bingkai karya sastra ya. Sebenarnya kita akan bicara soal teks sejarah ya. Nah, nanti kita akan bicara pemahaman, lalu informasi yang bisa kita dapat dari teks sejarah tersebut, lalu nilai-nilai teks dalam cerita sejarah dan ciri kebahasaannya pastinya, dan terakhir ada penyusunan teks cerita sejarah. Nah, saya yakin kalian sering nonton film ya, sering dengar cerita dan sebagainya. Eh, Kadangkala cerita yang kita tonton itu punya nilai histori kalau dia bersandar pada sebuah cerita sejarah yang pernah terjadi. Nah, kalau dia ceritanya benar-benar pernah ada bagian yang pernah terjadi, kita akan sebenarnya belajar dua hal, yaitu mengikuti cerita dari si tokohnya dan juga mengerti kondisi sejarah yang berkembang pada masa itu ya. Tapi Bapak pernah nonton memang sebuah filmnya siapa ya? Mel Gibson ya kalau nggak salah, judulnya Braveheart. Memang dia katakan di awal film itu, di Braveheart itu, bahwa sejarah itu ditulis oleh para pemenang ya. Jadi pemenang perang lah biasanya yang akan, ya kalau pemenang kan hidup ya. Kalau yang kalah perang ya pasti mati ya. Biasanya cerita ditulis sama mereka yang menang, yang keluar dari situasi sejarah, dan mereka ya kadang-kadang ada unsur subjektifnya memang ya, ada unsur uh, ya versi mereka sendiri. Tapi kalau misalnya kita ikuti, kita pelajari ya, minimal kita tahu apa yang terjadi di masa itu dari sudut pandang tokoh yang diceritakan dalam cerita ya. Pernah nonton film Titanic ya, misalnya Titanic aja di Titanic, tapi saya nggak bahas yang adegan apa yang mungkin nanti jadi apa namanya, bahan pembicaraan yang tidak, ya nggak nyambung lah sama pelajaran kita. Kita kan belajar ceritanya ya. Titanic misalnya salah satu film yang ya dia tahu ya, dia dapat pernah dapat Oscar juga kalau nggak salah ya. Dapat penghargaan film, tapi dia kan berdasarkan sebuah cerita tentang tenggelamnya kapal Titanic yang benar-benar terjadi nyata. Walaupun kita nggak tahu di zaman itu, di waktu kapal itu tenggelam, benerkah ada tokoh yang bernama si Jack ya. Nah, atau benerkah ceritanya si Rose di situ ya. Walaupun ada kata-kata based on true itu kan artinya diangkat dari kisah nyata ya, dari berdasarkan kisah nyata, tapi bukan benar-benar kejadiannya 100% seperti dalam film ya. Tapi ada unsur-unsur dramatis yang dibuat, uh, dan itu tujuannya memang untuk membuat situasi atau ya film cerita makin menarik ya. Nah, tapi ada gunanya nggak film itu? Ya setidaknya kita tahu kondisinya, kenapa kapal itu bisa tenggelam. Setidaknya kita tahu apa yang sebenarnya yang sekiranya terjadi lah ya, walaupun mungkin nggak 100% kejadiannya seperti itu, tapi kita bisa mempelajari kejadian itu dari film yang kita tonton pada saat itu ya. Misalnya ada banyak film-film lagi cerita-cerita tentang sejarah ya. Saya ingat Salah Asuhan misalnya. Salah Asuhan tuh karyanya siapa ya? Haji Prosidi ya. Itu bercerita tentang tokoh yang bernama Hanafi yang hidup di awal tahun 1900-an. Dan kalau kamu membaca, kamu bisa membayangkan gimana gaya anak muda di saat itu ya. Gimana pergaulan kaula muda saat itu, bagaimana pandangan terhadap eh, masalah rasisme yang terjadi di Indonesia ya, masalah apa namanya pribumi non pribumi yang ada di Indonesia dan sebagainya. Nah itu cerita-cerita sejarah mengajak kita untuk berpikir ke arah sana ya. Nah, dari sebuah teks sejarah kita akan belajar tentang pengertian, tentang ciri-ciri teks tersebut nanti ya, jenis, lalu struktur dan fungsi teks tersebut ya. Jadi ada bagusnya dan memang ada gunanya teks cerita sejarah seperti tadi saya bilang. Salah satunya untuk memahami kejadian yang terjadi pada saat itu ya. Misalnya juga pernah saya baca bukunya Umar Khayyam ya, tentang
umur kayam yang jalan menikung atau yang para priai ya. Itu kan ceritanya di sana tercantum cerita-cerita tentang pemberontakan masa-masa pemberontakan PKI misalnya. Kita bisa ya kita bisa kira-kira memahami kondisi yang terjadi pada saat itulah ya lewat cerita tersebut. Walaupun yang tadi saya bilang ya kita harus cross check sana sini juga kalau untuk mau punya pegangan mana yang benar mana yang salah ya karena yang tadi itu saya selalu patokan pada yang dikatakan sering ya secara filsafat aja kita pikirkan benar juga ya yang diucapkan di awal film Braveheart itu ya. Sejarah ditulis oleh para pemenang. Kalau tidak ada para pemenang atau tidak ada yang survive, tidak ada yang selamat dari sebuah peristiwa sejarah, ya nggak ada yang cerita juga ya, nggak ada yang bisa memberikan pemahaman apapun tentang masalah tersebut. Nah, oke. Teks cerita sejarah adalah naskah atau cerita narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah, jadi ceritanya bersandar sama sebuah peristiwa sejarah yang terjadi. Misalnya ada tokoh, nama, tempat, walaupun dalam teks tersebut sifatnya rekaan ya, nggak benar-benar terjadi ya. Misalnya ada juga misalnya unsur-unsur mitos-mitos yang terjadi di suatu daerah. Kalau kata film-film luar negeri itu urban legend gitu ya. Terus mitos kedatangan sebuah agama dan mitos alegori misalnya ya. Oke, kita lanjut. Ciri-ciri teks cerita sejarah pas kamu baca, saya seringnya menyambungkannya dengan film ya karena mungkin sebenarnya film itu bentuk banyak berasal dari bentuk novel atau bentuk tulisan yang kemudian diangkat jadi film ya. Walaupun kalau di Indonesia kadang kebalik, filmnya dulu keluar baru novelnya muncul di Gramedia gitu ya. Tapi ya udahlah. Uh, Jadi maaf kalau saya cerita teks cerita sejarah, tapi sambil menaut-nautkannya dengan film ya, karena kebetulan Bapak juga uh, suka nonton film ya, dan tertarik sama cerita-cerita yang ya menyangkut hal-hal sejarah, karena bukan hal-hal sejarah sebenarnya, tapi segala hal yang Bapak belum ketahui ketika Bapak tonton di film lebih lebih mudah Bapak pahami untuk oh begitu ternyata yang dimaksud, oh bagaimana gitu ya. Nah, kalau kita menikmati sebuah cerita, lalu di situ menampilkan latar masa lalu, membawa kita berimajinasi tentang suatu hal yang terjadi di masa lalu, disajikan secara kronologis, lalu sering menggunakan konjungsi temporal ya, setelah itu, pada saat itu dan sebagainya. Lalu berisi gabungan antara fakta dan fiksi ya. Nah, itu kita sedang menikmati cerita sejarah ya. Kalian bisa menikmati cerita-cerita sejarah dan ini novel-novel yang bertautan dengan sastra, novel-novel yang dianggap punya nilai sastra adalah novel-novel yang berkenaan dengan sejarah. Sedangkan kalau novel-novel yang tidak bertautan dengan sejarah, biasanya ceritanya cuma cerita cintaan, nggak ada hubungannya dengan kejadian nyata. Nah itu biasanya dikategorikan sebagai novel pop atau populer ya, tidak penting ya, hanya untuk bacaan sepintas lalu dan tidak biasanya akan diurai panjang lebar gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Jenis teks cerita sejarah, teks cerita sejarah fiksi dan teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Nah, makanya tadi Bapak bilang kita akan membedakan dua ini. Ada teks cerita sejarah dan ada teks cerita sejarah secara fiksi. Nah, yang dibuat dari jadi cerita yang yang sebelah kanan yang cerita sejarah fiksi ini biasanya yang kita nikmati dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sementara teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah kita nikmati di pelajaran sejarah ya. Kalau di sekolah kita kalian belajar dengan Pak Dendi ya untuk sejarah ya. Jadi bedakan teks sejarah dengan teks cerita sejarah ya. Teks cerita sejarah berarti teks cerita yang nempel dengan sejarah ya. Lalu struktur teks cerita sejarah itu dimulai dengan abstraksi ya, ya ringkasan awal kecilnya dulu. Lalu mulai ada jalan cerita, orientasi, ada komplikasi, ada klimaks, ada resolusi, ada koda atau penutup cerita.
Nah, ini adalah teks cerita yang lengkap ya, teks sejarah yang lengkap. Tapi yang paling umum adalah ada orientasi dan ada apa namanya masalah-masalah, komplikasi dan ada resolusinya biasanya ya dalam sebuah cerita yang sejarah. Fungsinya satu rekreatif ya, itu buat bersenang-senang, kita bisa nyaman menikmati sebuah cerita, karena kalau cerita-cerita sejarah biasanya kita penasaran, apalagi dapat bumbu fiksi, kita rekreatif lah, kita senang dan kita menonton dengan nyaman gitu ya dari mulai sampai habis ya. Lalu inspiratif itu memberikan kita inspirasi ya. Eh, Misalnya Bapak pernah nonton filmnya siapa ya? Dulu lupa tuh. Kalau lagi begini ceritanya lupa tuh. Misalnya kita terinspirasi atas sebuah film tersebut atau sebuah cerita tersebut, bahwa kok saya nggak pengen sejarah ini terulang lagi, makanya saya akan terinspirasi untuk melakukan apa misalnya begitu ya. Ini hubungannya juga inspiratif jadi instruktif ya, memberikan kita petunjuk untuk apa hal yang harus sebaiknya kita lakukan ya. Dan terakhir edukatif, memberikan nilai pendidikan pada kita ya. Jadi ada rekreatif, ada inspiratif, instruktif, dan edukatif ya. Lalu informasi dan unsur-unsur pembangun teks cerita sejarah ya pasti adalah sebuah deretan fakta-fakta yang terjadi dalam sebuah cerita ya. Unsur yang membangun cerita sejarah itu adalah hal-hal seperti itu ya. Langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks sejarah yaitu membaca cerita atau novel, plus mungkin dalam ini ya, konteks ini saya bisa bilang dengan film ya. Dinikmati dulu, lalu kita identifikasi hal-hal penting dalam cerita tersebut dan kita catat hal-hal penting yang ada dalam novel sejarah tersebut ya. Nah, kalau unsur yang membangun teks cerita sejarah yang pastinya eh, ada di sebelah kiri, unsur intrinsik ini kita udah pasti ingat ya, dari waktu kelas 1 kamu sudah tahu ya, pelatas ini ya. Penokohan, latar, alur, tema, amanat dan sudut pandang. Dari unsur ekstrinsiknya lah yang kita lihat ya, kita akan tahu tentang misalnya kebesaran pemerintah, ya, corak penceritaan, unsur keagamaan yang muncul dalam teks cerita yang kita baca, unsur politik, unsur ekonomi, unsur sosial misalnya ya. Misalnya Bapak pernah baca bukunya N. Hadini ya. N. Hadini itu punya banyak buku cerita yang ditulis sama dia di zaman dia masih kecil di saat penjajahan Jepang misalnya. Nah kayak gitu apa namanya, memberikan kita pemahaman tentang kejadian perekonomian pada masa itu, unsur sosial pada masa itu dan sebagainya ya. Ini unsur pembangun teks cerita sejarah. Lalu nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Ada nilai moral, ya, nilai kepahlawanan, religius, nilai budaya, dan nilai sosial. Ya. Ini pemahaman yang perlu kita ketahui untuk bicara soal teks cerita sejarah. Ya. Lalu ciri kebahasaannya kita akan bicara soal keterangan, ya, kata bias, majas, dan kata sifat. Ya. Selanjutnya nanti kita akan diminta terakhir menyusun teks cerita sejarah ya. Menyusun teks cerita sejarah, lalu menyunting teks cerita sejarah ya. Untuk hari ini karena ini sifatnya pengantar materi ya. Karena ini sifatnya pengantar materi, Bapak minta sama kalian untuk membuat catatan kecil dulu tentang sebuah catatan kecil tentang materi yang kamu terima dari Bapak tentang teks cerita sejarah ini. Dan selanjutnya tugasnya nanti catatan kecilnya seperti biasa kamu kirimkan ke Bapak ya. Kamu kirimkan ke Bapak mind mapping kamu tentang yang kita bahas pada hari ini. Lalu apa namanya, kamu Bapak minta untuk mencoba mencari
bahan bacaan yang adalah unsur cerita sejarah di dalamnya ya, bahan bacaan yang ada unsur teks cerita sejarah di dalamnya. Karena kita PSBB ya, karena kita masih uh, BDR ya, belajar dari rumah, mungkin kalian juga Bapak nggak paksakan untuk keluar membeli buku dan sebagainya, maka Bapak minta kalian coba membaca cerita sejarah, cerita ya, bukan teks sejarah tapi cerita yang punya latar kisah sejarah baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Kalian cari dan coba baca dulu. Nanti kita akan ada tugas lagi di pekan mendatang mau diapain teks cerita sejarah itu. Yang pasti kan kamu diminta untuk mengerti, memahami, dan punya inspirasi atas cerita tersebut ya. Nah, silakan hari ini teks cerita sejarahnya kamu buat catatan kecil aja dan kalian kumpulkan via WhatsApp grup kita ya fotonya. Dan jangan lupa untuk absen di kolom komentar siapa yang sudah hadir di pembelajaran kali ini, kamu namanya siapa dan kelas berapa ya, karena itu akan Bapak catat di daftar hadir ya. Oke, itu aja dari Bapak untuk cerita teks sejarah yang kita bahas hari ini. Kalian silakan menyiapkan materi yang saya minta, mencari-cari bahan bacaan yang memiliki unsur sejarah untuk dibaca dan nantinya untuk kita berbagi ya. Oke, itu aja dari Bapak. Jaga terus kesehatan kalian. Kita semuanya saling mendoakan agar semuanya kembali baik-baik dan nyaman. Dan kelak kita bisa masuk lagi ke ke sekolah dalam pembelajaran yang lebih uh, baik lagi. Oke deh, itu aja yang Bapak minta. Selamat mengerjakan yang Bapak minta. Terima kasih.